aku bisa bilang Granger ini akan farming dengan bebas kecuali kalau misalkan dia tidak concern terhadap dua hal ini. Yang pertama adalah Flame Retribution dan yang kedua adalah Bloody Retribution. Kalau ternyata dari Speechless mengambil Bloody Retribution, dia punya durability, tapi kalau nanti dia ambil Flame Retribution, dia bakal lebih secure terhadap gempuran yang akan diberikan oleh seorang Link. Dan aku bisa bilang ini akan ada minimal antara dua pemilihan itulah untuk Retribution yang akan diamankan oleh Speechless, karena untuk durability, kita tahu Link pasti akan mengincar ke arah Granger. Dan menurut aku, mengambil Granger di hadapan Link, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi keunggulan dan bisa jadi kerugian di waktu yang bersamaan kali ini. Cimomo. Iya, dan kita akan langsung menyaksikan apakah itu akan kejadian tentunya dari kedua tim. Dan kali ini lihat dari On My Way udah langsung melakukan ejector ke arah seorang Ando. Tapi di sisi lain Baymax juga harus diharas. Mengingat juga Iris kali ini sudah mengamankan purple buff-nya. Mencoba untuk melakukan harassment juga, follow up ke arah teman-teman dari tim victim di area mid-nya. Bermain dengan cukup agresif dari kedua tim. Dan kali ini memang sebenarnya dari kedua tim perlu berhati-hati melihat juga mid laner-nya cukup squishy kali ini. Dan bahkan Pendragon mencoba untuk membantu, memfollow up teman-teman dari EVOS Icon. Dan belum ada first blood tentunya setelah adanya skirmish. Dan bahkan kalau kita bisa bilang cukup rusuh tentunya dari kedua tim di 1 menit pertama nih kalian. Iya, dari menit pertama kita bisa melihat dari kedua tim cukup bermain dengan agresif. Mereka nggak mau kehilangan momentum, tapi Sinting di area bottom lane berhadapan dengan Pendragon nampaknya agak sedikit mengalami kesulitan. Karena kita tahu kalau misalnya Esmeralda itu adalah hero yang sangat tebal berbanding terbalik dengan adanya Benedetta. Kunci dari seorang Benedetta menurut aku di sini dia harus bisa mencari celah untuk mengcutting minion dari keberadaan Esmeralda. Tapi kita akan melihat sebentar lagi Turtle di menit yang pertama. Apakah dari EVOS atau victim yang akan mengamankannya di sini, Cimomo? Iya, sementara akan coba diharas terlebih dahulu keberadaan dari teman-teman victim kali ini dari EVOS yang sebenarnya menurut aku mereka dari sisi pun cukup kuat dengan ada Ravici, dengan ada Bajan di sini dan bahkan Ando. Tapi semua balik lagi ke inisiasi dari seorang Selena. Apakah Abyssal Arrow-nya on point atau tidak? Tapi di area bawah Pendragon bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Sinting. On My Way sudah mulai melakukan inisiasi juga bersama dengan Speechless ke arah Turtle. Tapi On My Way dalam kondisi yang tidak bagus dan bahkan Ravici mulai masuk dengan Body Fighter. Masih bisa mundur Speechless dan Sonatanya sempat digocek oleh seorang Ravici. Tapi di sisi lain Malika mencoba untuk mengharas, mencoba untuk mengcover teman-teman dari victim. Dan mau nggak mau mereka harus melepaskan Turtle yang pertama ke tangan teman-teman dari tim EVOS Icon kali ya. Yes, dan ini Speechless-nya mengingat kalau kita lihat dari HP darahnya dia tidak mungkin untuk melakukan kontes dan masih adanya Retribution yang tidak dikontes sama sekali dari Speechless. Iris bisa mendapatkan Turtle dengan cukup mudah karena posisinya memang cukup riskan. Kalau nantinya ingin mencoba untuk di-commit tapi sudah ada Abyssal Arrow juga yang terkena ke arah seorang On My Way mencoba balas kena dari ejector tapi first blood kali ini Jonghead-nya tumbang. Baja di sisi depan menerima damage yang cukup kuat dan Speechless justru yang harus kehilangan nyawanya. Bajan yang tadinya low malah masih bisa untuk bertahan dan kembali recall lagi ke area base. Dan ini merupakan sebuah keuntungan karena EVOS tidak kehilangan satupun dari membernya, Cimomo. Iya, sepertinya tadi kami udah bilang ini mengambil lapu-lapu sebagai last pick-nya dari teman-teman EVOS Icon. Mengingat juga ada Granger sebenarnya yang bisa dibilang mungkin dia kalau dapetin free space di area backline-nya dan gak ada yang bisa ngincer dari teman-teman EVOS Icon, ini bakal bahaya banget. Tapi dengan adanya kehadiran seorang Ravici dan lapu-lapu ini yang menjadi jawaban untuk teman-teman EVOS Icon dan bahkan On My Way lagi dan lagi terpick off untuk yang kedua kalinya. Dan ini gak baik sekali buat teman-teman dari victim, mereka gak punya frontliner yang kuat atau sebagai initiator bisa dibilang yang cukup baik dari teman-teman victim karena mereka harus kehilangan On My Way. Speechless pun tidak mampu untuk bergerak leluasa dan Iris berhasil untuk mendapatkan kelomangnya di area atas tadi, Talia. Yes, Iris bisa mendapatkan kelomangnya dan ini adalah KDA early yang cukup baik dari seorang Link. 101 tidak terpick off sama sekali dan dia bisa cukup free untuk mengamankan semua jungle-nya. Bahkan di menit keempat sudah mendapatkan Demon Hunter Sword. Ini bakal sakit banget damage yang diterima oleh teman-teman victim nantinya ketika melakukan team fight. Harus hati-hati banget apakah ejector dan juga unstoppable force dari seorang On My Way bisa cukup mendinai pergerakan dari Iris atau tidak, karena kali ini sudah mulai ditendang aja dengan ada The Way of Dragon. On My Way nampaknya akan terculik tapi masih bisa selamat dari gempuran Ravici dan juga Bajan. Turtle yang nampaknya udah mulai dikontes aja nantinya karena Sinting sudah bergerak ke area On My Way untuk membantu pergerakannya di sini. Tapi di sisi lain Malika dia terculik sendirian di area bottom lane, tidak ada yang membantu di sini, Cimomo.
Yes, dan bahkan kalau kita lihat dari ini turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Fake Team meskipun mereka harus kehilangan Malika tadi ya di area bawah. Tapi lihat deh, dari seorang Pendragonnya ini bener-bener free banget. Dia nge-cut semua Iya. minion di area bawah setelah Malikanya tumbang. Dan bahkan ini Irisnya juga memfollow up dengan cukup baik karena dia tahu dia butuh banget yang namanya objektif turret secepat mungkin. Dan ini yang bakal membantu teman-teman dari EVOS Icon untuk bisa bermain lebih agresif lagi karena mereka perlahan demi perlahan mereka mulai bermain secara objektif. Sekarang Ravici bener-bener ngeganggu banget, lihat speedlessnya bener-bener ditempelin dan bahkan Omewe ejector ke arah seorang Ravici. Tapi di sisi lain ada Bajan bersama dengan seorang Iris bakal mengincar ke arah seorang Speechless, tapi ini bakal menjadi backup yang cukup baik dari seorang Sinti. Tapi ternyata di sisi lain Baymax-nya yang harus hilang karena Ravici benar-benar coba untuk mengganti targetnya, mencoba untuk bisa dibilang kayak memberikan distraction sih sebenarnya karena Speechless-nya mau nggak mau harus mundur, sehingga ini yang membuat teman-teman dari Victim yang dimana Baymax tadi coba untuk nge-cover malah ditarget balik sama seorang Ravici nih Talia. Iya, ini Victim bener-bener di posisi yang terpressure, bahkan mereka di menit kelima sudah tertinggal 3.000 dari segi network. Dan lihat ya Irisnya, dengan gampangnya dia sendirian bisa mencuri purple buff yang dimiliki oleh Victim. Victim gak dapat buff, Victim kehilangan tarat juga, dan bahkan mereka belum sama sekali mendapatkan 1 point pick off. Ini momentum seperti apa yang kira-kira harus dilakukan oleh Victim, KB? Kalau misalkan melihat dari Victim sendiri mereka membawa jauh head, artinya mereka bisa untuk bermain pick off. Tapi lihat aja barusan Ravici bukanlah target yang optimal untuk dia tumbangkan dengan cepat. Either way itu cuma Ando kayaknya dan juga Iris yang harusnya menjadi korban dari teman-teman dan kekejaman dari gempuran Victim Esports. Namun sayangnya dengan fleksibilitas dari Iris dan Pendragon menit 6 Holy Crystal, barusan kita melihat satu item yang cukup mahal sebenarnya. Pick off dia mungkin bisa works, tapi ternyata balik lagi tidak ada target dan malah Sinting yang termakan dengan Abyssal Arrow. Dan hati-hati, itu adalah satu Holy Crystal dari Pendragon yang artinya dia sudah memiliki satu durabilitas plus damage flex yang sangat amat tinggi yang membuat nanti magical damage dari Pendragon makin lebih pasti lagi dan makin lebih mengerikan. Sementara Irisnya masih free di arah lainnya farming, dan bahkan Ravici belum ditumbangkan sama sekali. Lapu-lapu di late game akan sangat kuat menghadapi hero-hero yang melakukan burst damage seperti ini, dan tentunya Sinting harus lebih hati-hati karena dia tidak bisa terus-terusan dipikau seperti ini, Cimomo. Benar, aku setuju banget. Karena kalau kita ngelihat juga Speechless belum mendapatkan 1 poin pun. Kalau dibandingkan dengan levelnya di sini memang tidak ada level perbandingan dari Speechless dan juga Iris. Tapi permasalahannya setup dari EVOS Icon benar-benar rapi banget, dan bahkan lihat On My Way pun yang harus tumbang lagi dan lagi. Speechless kali ini dan Sonata connect sedikit ke arah seorang Iris, dan bahkan Rhapsody-nya tidak mengenai siapapun. Menurut aku ini EVOS Icon justru yang terlihat lebih siap untuk team fight-nya. Karena secara inisiasi mereka punya Ando yang kita tahu bisa ngecek juga dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Siapapun yang bersembunyi di area bushnya ini gampang banget dicek sama seorang Ando. Dan bahkan kalau kita lihat dengan mobilitas yang cukup tinggi dari seorang Link, ini yang membuat Link bener-bener sekarang di beta saat ini bener-bener populer banget, dan dia salah satu mungkin bisa dibilang assassin juga yang cukup sustain untuk ke arah late game-nya seperti yang kita lihat tadi di match sebelumnya. Tapi lihat On My Way, mau nggak mau dia bakal menjadi sandbag bulan-bulanan untuk teman-teman EVOS Icon dan harus tumbang yang kelima kalinya. Talia, ini bahaya banget buat tim Victim. Iya, ini posisi dari Victim benar-benar terpressure karena kita tahu dari early game-nya agresif gameplay yang dipertontonkan dari EVOS Icon ini benar-benar memberikan pressure yang sangat amat ke arah Victim. Bahkan lihat Malika mencoba untuk diculik aja di bagian bottom lane, dan ini dia nampaknya buying time yang bagus, nggak mau terlalu dikomit karena menunggu keberadaan dari Iris yang nampaknya ingin lebih fokus untuk mendapatkan turretnya. Tapi ingat, di menit ke-8 10-0 kalau misalnya dari seorang Iris berhasil 1 kali momentum aja diculik oleh mungkin On My Way atau Speechless yang mempick off, ini bakal adanya celengan pecah dan bisa jadi momentum yang dimanfaatkan untuk Victim meliding kembali tempo permainannya di sini, Cimomo. Betul, aku setuju banget. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari early-nya sampai ke arah late game ini EVOS udah megang kendali banget. Ya, Iris kali ini terkena ejector dan bahkan masih ada Tempest of Blade dibuka untuk menghindari pergerakan dari seorang Mawai. Speechless kali ini mencoba untuk menjaga positioning dan bahkan Iris masih bisa mundur. Sini mencoba untuk mengcover, tapi di sisi lain Bajan yang bakal tumbang. Pendragon masih bisa bertahan tentunya dan bahkan dia masih memiliki shield yang cukup banyak, lebih sustain juga untuk team fight yang dibuka oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi di sisi lain hanya akan ada pertukaran Baymax
dan juga Bajan kali ini. Sementara ini terlihat agak sedikit sulit banget dari teman-teman victim B untuk ngeculik ke arah seorang Irisnya nih B. Karena on my way-nya tumbang terus-menerus dan mereka nggak punya apa ya, mungkin bisa dibilang momen yang cukup pas untuk seorang Malika melakukan I'm offended-nya nih B. Tempest of Blade, Bloody Retribution merupakan dua escape mechanism lah dari Iris ditambah dengan Bloody Retribution yang sebenarnya awal-awal pas muncul tuh orang-orang pada kayak skeptis gitu. Hah, Bloody Retribution ini apa sih impact-nya gitu kan? Apakah cuma mendapatkan damage per second doang? Tapi ternyata enggak. Itu ada hisapan darah di sana dan team fight-nya benar-benar bebas banget. Lihat Iris benar-benar bisa targetin kemanapun sih ngomong. Iya, dan bahkan lihat Ravici dengan Braver Fighter-nya tadi sempat connect juga dan ini mau nggak mau on my way dia harus melakukan recall dan regen juga HP-nya. Dan ini yang membuat teman-teman victim kali ini 4 lawan 5 dan Lord-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon B. Ini menurut aku kayak momentumnya benar-benar dipegang banget sama teman-teman dari EVOS Icon, mengingat juga semua komunikasi, semua rotasi rapi banget dari teman-teman EVOS Icon, setupnya juga benar-benar sesuai dengan mungkin planning mereka gitu. Ketika Bajannya masuk dengan The Wave Dragon langsung di follow up juga dengan cukup baik oleh Iris, Ravici pun tiba-tiba datang membantu Be. Jadi menurut aku ini memang mungkin agak sedikit sulit ya. Kalau dari item sendiri gimana nih Be untuk tim victim? Oke, victim sendiri ini benar-benar under banget dan bahkan untuk menumbangkan Ando mereka sangat amat less damage dan ini bisa jadi langsung strike push karena satu berbanding dengan 11 skill dengan perbedaan network yang cukup jauh 7.000 gold. Mungkin ini bakal jadi jawabannya sih mau untuk di setup Lord, tapi balik lagi untuk di bagian mid lane altar turret mereka masih membutuhkan banyak sekali gempuran di sana sehingga wah, kayaknya ini masih jauh deh untuk ke arah base. Tapi kalau ada mistake dari victim, mereka bakal gampang banget untuk melakukan strike push terhadap base-nya. Iya, dan kali ini menyisakan 3 inhibitor turret aja untuk teman-teman dari tim victim Thalia. Dan hanya 1 poin yang dikantongi sama teman-teman victim untuk seorang Sinting Italia. Iya, bakal lihat posisinya di area bottom lane. Iris berani banget untuk mencoba commit ke area inhibitor turret di area bawah, dimana dia sendirian terkena sedikit damage dari 3 pemain victim, tapi masih punya adanya Temples of Blade yang bisa digunakan untuk dia mendefense. Itu kenapa dia berusaha untuk merontokin agar super minion bisa masuk di area bottom lane. Tapi lihat bagaimana Bajan mencoba untuk menculik dengan ada Duel Dragon, tapi ternyata on my way cukup sekarat langsung pick out ke arah belakang, melainkan dari Speechless mencoba untuk digempur dengan ada Ravici. Pemain victim cukup sekarat mencoba untuk mendrag ke area base-nya, tapi Pendragon apakah terlalu dive karena mengincar kedua orang backline-nya, dan ini dia shutdown punishment untuk seorang Pendragon, di mana akhirnya menurut aku di sini dia overextensi dan 3 pemain dari EVOS harus tumbang. Ini pecah celengan semua yang luar biasa, network yang langsung aja bisa pelan-pelan dikejar oleh victim. Ini bisa menjadikan momentum sekali di sini, Cimomo. Iya, karena memang sebenarnya kita tahu Pendragon dibawa ke arah mid sampai late game, dia pastinya tentunya lebih sustain apalagi dengan item yang dia udah miliki sekarang ini, plus dengan adanya Holy Crystal yang tadi mungkin KB sempat mention ya, karena ini item yang cukup mahal tentunya untuk match kita, tapi dia juga punya Feather of Heaven B, berarti HP-nya juga bakalan semakin tebal lagi dari seorang Pendragon nih. Aku sih cukup setuju ya kalau seandainya melihat hal tersebut, tapi tim fight apakah akan dipaksa kali ini di bagian top lane karena terlalu beresiko. Walaupun ada Feather of Heaven, tapi memang agak kurang gitu loh dari segi durability-nya. Dia butuh kayak brute force ya minimal. Brute force ya, bener aku setuju banget sih karena ngelihat juga tadi dia sempat dive in ya Tal ya di area bawahnya, mencoba untuk memberikan space ke arah teman-teman EVOS Icon dalam mengamankan inhibitor turret di area bawah. Dan bahkan kalau aku bilang memang dia cuma kurang ini kali, entah immortality atau entah mungkin brute force juga yang tadi sempat KB bilang. Jadi membuat dia lebih sustain lagi dan bahkan mempunyai kesempatan kalau dia tumbang dia masih punya 1 nyawa tambahan. Dan bahkan kali ini Speechless masih bisa untuk mengamankan orange buff-nya. Sementara kayaknya EVOS Icon bakal coba bermain lebih aman nunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 30 detik lagi yang akan dipersembahkan oleh Fruity Soulstone Italia. Iya, di sini menurut aku EVOS Icon gak bisa lagi bermain seperti tadi, yang mana kalau bisa dibilang ya, itu overcommit sih. Iya, mereka mencoba untuk mendapatkan point pick off ke area teman-teman victim, tapi bahkan 1 turret pun tidak berhasil dibobol. Bahkan kalau kita lihat dari bottom lane-nya, lihat inhibitor turret itu sebenarnya benar-benar 1 tetes darah terakhir, tapi EVOS mereka kan fokuskan. Iya, mereka tuh lebih memfokuskan untuk menculik pemain dari victim. Bahkan tadi pilihan Dragonnya dive
dive in banget mengincar ke area base yang dimiliki oleh teman-teman victim yang walaupun inhibitornya aja belum berhasil dirontokkan, itu menjadi kerugian besar di mana EVOS kehilangan 3 orangnya. Dan lihat ini Bajan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill dari victim, tapi damage yang cukup sakit masih bisa ditahankan di area depan oleh Chow. Dan ini Baymax sudah mendapatkan Holy Crystalnya. Apakah Lord akan dijadikan kontes besar-besaran karena mulai di reset aja, tapi Ando menjadi the next target. Kali ini sudah dilempar dengan adanya rejector dan shutdown. Sudah kehilangan 1 lagi pemain dari EVOS, menyisakan 4 sementara. Lihat bagaimana Benedetta-nya mencoba mengganggu pergerakan dari Ling yang ingin mendapatkan buff-nya. Bajannya sekarat, dia harus balik ke arah belakang, dan Lord-nya ini mulai didominasi oleh teman-teman dari victim. Calling Stan ke arah depan, Baymax menjadi incaran, Pendragon menghisap semuanya. Tapi bisa bertahan, Victornya sekarat. Di sini Temple of Flame sudah dibuka dan harus di-pick off. Dan sementara itu Malika menjadi next target. Lingnya sudah datang, ini merupakan malapetaka mega kill. Berhasil di-secure oleh Sinting. Tapi di sisi lain, Ravicii bersama dengan Bajan gak ingin diam sampai di situ. Sudah kehilangan 2 pemainnya. Kali ini EVOS mencoba untuk men-setup ulang Cimomo. Iya, ini tadi dari KB juga sempat bilang sih, Irisnya pasti bakal ngincer ke arah seorang Speechless. Dengan juga mobilitas yang cukup tinggi dari seorang Ling, ini mudah banget dia Defiant Sword langsung dapat outlet ke arah seorang Speechless dan Speechlessnya tumbang. Dan ini bakal menjadi Lord yang cukup mahal tentunya untuk teman-teman dari tim victim kalau mereka sampai kehilangan momentum Lord ini. On My Way mencoba untuk mengharas dan bahkan dia masih punya immortality. Tapi Lordnya dicolong oleh seorang On My Way. Oh my god. Lord ini benar-benar momentum yang benar-benar diperlukan sama teman-teman victim. Karena mereka kehilangan 2 member, Malika dan juga Speechless. Tapi kamu ngelihat gak sih Omawe tuh nyolikin dengan apa? 1 smart missile atau bahkan ejector kayak langsung hilang loh. Aku nggak terlalu fokus sama hal tersebut karena aku lebih fokus sama Iris yang dia dari awal udah punya retribution, tapi On My Way out of nowhere. Yes, dan itulah Sid yang cukup menarik. Apakah dia gak mencet kapaknya, dia mencet tombol monster jungle-nya kah di sana? Karena wow, victim surprisingly mereka mendapatkan 1 keunggulan dan hanya berbeda 200 bahkan 100 gold saja, sehingga victim sekarang udah bisa ngelit. Dan ingat, Marksman versus Assassin, apalagi Iris di sini bukan hero high ground banget. Dan bahkan teman-teman EVOS Icon ini adalah hero untuk diving, bukan untuk melakukan defense. Benar banget, setuju banget. Dan kali ini Lord yang kedua yang berhasil dicolong oleh seorang My Way tanpa ada retribution yang bagi seorang Iris. Sintingnya ditumbangkan oleh seorang Iris, tapi di sisi lain Malika di sini juga bakal hilang begitu saja. Ravicii mulai masuk dengan Brave Fighter dan Iris mulai masuk dengan Defense dan juga Tempest of Blade combo ke arah seorang BMX kali ini. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Iris, tapi di sisi lain Speechless-nya di area belakang. Tapi ternyata On My Way bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Ini bakal menjadi punishment yang cukup berat ke arah seorang My Way karena dari EVOS Icon mereka marah Lord-nya dicuri begitu saja. Mengingat juga sebenarnya Iris tidak menggunakan retribution-nya tadi untuk mendapatkan Lord mereka. Namun 4 tumbang dari teman-teman victim ini merupakan kerugian yang cukup besar tentunya untuk teman-teman victim, melihat juga EVOS mereka dengan cukup cepat tadi untuk menumbangkan Lord yang berjalan ke area mid di sini Talia. Iya, dan ini dia terbuka lebar karena menyisakan Speechless sendiri. Immortalnya pecah, nampaknya Speechless gak bisa berbuat banyak, hanya mencoba untuk buying time aja. Tapi ya teman-teman dari EVOS, mereka fokus ke area base yang dimiliki oleh victim. Dan ini dia game pertama, menurut aku game yang cukup didominasi oleh EVOS, akhirnya berhasil di-secure kali ini Cimomo. Iya, dan kalau kita lihat juga memang itu hampir aja